Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala ala bil kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita. Anugerah yang paling besar tiada lain adalah nikmat iman Islam. Kemudian malam ini kita juga diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan sholat isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sekalian umatnya, yang mudah-mudahan kita semua khusus yang hadir pada malam hari ini termasuk umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sudah masuk kepada malam ke-21, atau kalau kata orang Sunda itu malam salikur. Berarti kalau malam salikur atau malam 21, malam ini kita sudah masuk kepada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini. 10 hari di bulan Ramadan ini merupakan momen yang istimewa, karena Rasulullah di dalam 10 malam terakhir ini, sebagaimana kita ketahui, di dalam 10 malam terakhir Rasulullah senantiasa beriktikaf di masjid, sebagaimana dikisahkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu setelah beliau wafat. Jadi dalam hal ini diterangkan pula bahwa bagi para kaum wanita dimungkinkan untuk melaksanakan iktikaf sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Saya kira dari DKM memfasilitasi barangkali ada ibu-ibu yang mau ikut beriktikaf. Namun tentu saja kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak beda. Kalau bapak-bapak mau iktikaf besok lusa jam berapapun asal tinggal izin. Tapi kalau ibu-ibu disyaratkannya harus ada izin dari yang di rumah. Kalau ibu-ibu mau iktikaf harus ada izin dari barubi mungkin. Dan satu syarat lagi, kalau wanita itu ikut iktikaf dia tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh bersolek, karena iktikaf itu di malam hari ya Bu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir? Karena beliau memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada umatnya bahwa di akhir Ramadan Allah telah memberikan kepada kita bonus bagi siapa yang tetap istiqomah beribadah di saat itu, yaitu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang mempunyai kedudukan istimewa, karena malam Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan malam Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu berarti malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Artinya bahwa apabila kita beramal di pada malam Lailatul Qadar, maka itu adalah lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Kemudian waktu Lailatul Qadar
Sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-tamisuha fil ashril awakhir fil awakhir fa in du'afa ahadukum aw ajaza fala yuglabanna ala sab'il bawabi." Yang artinya, carilah malam qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bila salah seorang di antara kamu merasakan lemah atau lelah, maka jangan kamu kalah dalam mencarinya pada 7 malam terakhir atau pada malam 23 dan seterusnya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain tentang malam Qadar ini. Bahkan keterangan tentang malam-malam ganjil berkaitan dengan Lailatul Qadar ini dikisahkan di dalam hadis itu di dalam suasana yang memprihatinkan, di mana Rasulullah ketika itu sujud di atas tanah yang basah karena masjid ketika itu tergenang banjir karena hujan. Bahkan ketika Rasulullah setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah keluar masjid, salah seorang sahabat Said Al-Khudri melihat di kening Rasulullah dan di hidungnya masih nempel bekas tanah ketika beliau keluar dari masjid. Jadi suasana ketika itu memang kita bisa bayangkan masjid ketika itu zaman Rasulullah SAW tidak seperti masjid di kita. Rasulullah itu sujud di atas tanah kalau dilihat dari riwayat ini. Kalau hujan menggenang maka beliau sujud di atas genangan tanah yang genangan air hujan. Sementara kita saat ini sudah dikasih keramik, kemudian keramiknya dikepasangin lagi karpet, kemudian dikasih AC lagi. Jadi kalau sekarang kondisinya dengan dulu, kondisi sekarang lebih baik, mestinya ibadah kita pun pada saat ini lebih baik lagi, insya Allah. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, itikaf hukumnya sunat. Akan tetapi apabila seseorang bernazar atau berjanji untuk melaksanakan itikaf, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Meski hukumnya itikaf ini sunat, akan tetapi untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka laksanakanlah sunnah-sunnah yang dicontohkannya sebagaimana dalam hadis dan Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, maka kelak ia akan bersamaku di surga. Jadi begitulah, kalau barangkali barang siapa yang mencintai sunnah-sunnah Rasul, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, Rasulullah menjanjikan surga bagi orang-orang yang melaksanakan cinta dengan sunnah Rasulullah SAW. Antara lain adalah sembahyang itikaf atau antara lain itikaf di masjid. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, itikaf artinya berdiam diri di dalam masjid di dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh orang yang iktikaf di masjid, yaitu antara lain melaksanakan salat sunat seperti salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat lain, sunatul lail, dan sunat lainnya. Kemudian berzikir, bertasbih, bertafakur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca dan mempelajari buku-buku agama, mendengar kajian-kajian agama. Dan diutamakan di dalam iktikaf ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila Allah telah mengiming-imingi berbagai fasilitas amalan untuk meraih rahmatnya, antara lain di malam 10 terakhir dengan beriktikaf, kenapa momen Lailatul Qadar tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya mengajak kepada para jamaah Hidayatul khususnya, mari kita hidupkan kegiatan iktikaf di masjid ini dengan berbagai amal ibadah,
Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar yang kita idam-idamkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila hidayah wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.